Sapa Indonesia Pagi kembali hadir untuk Anda saudara kali ini di segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 hingga 20 Juni 2024 memutuskan mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, suku bunga deposit facility sebesar 5,50 dan suku bunga lending facility sebesar 7,00%. Bank Indonesia melakukan penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui berbagai respon bauran. Lalu bagaimana dengan asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi perekonomian global dan domestik? Sudah bergabung Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Muhtar. Selamat pagi, Pak Firman. Selamat pagi, Mbak Mega. Salam sehat. Dengan Okta, Pak, di sini, Pak. Ya, Mbak Okta, pagi. Iya, Pak Firman, jadi bagaimana Pak asesmen Bank Indonesia terhadap kondisi ekonomi global, khususnya terkait divergensi kebijakan moneter negara maju, tingginya ketegangan geopolitik, serta tingginya yield US Treasury? Makasih Mbak Okta. Di rapat Dewan Gubernur kami dua minggu yang lalu, memang melihat bahwa kondisi perekonomian dunia, terutama pertumbuhan ekonomi dunia secara umum, lebih baik dari perakiraan kami sebelumnya. Kami perakirakan pertumbuhan ekonomi dunia akan tumbuh sekitar 3,2%. Ini ditopang oleh perkembangan lebih baik di India dan di Tiongkok. Sisi lain, ekonomi Amerika Serikat ternyata tetap cukup kuat, yang pada gilirannya memang membuat inflasi di Amerika Serikat masih tetap di atas targetnya. Inilah yang membuat adanya, seperti disampaikan Mbak Okta tadi, adanya divergensi. The Fed melalui suku bunga kebijakannya, the Fed Fund Rate, mereka pertahankan kembali pada saat FOMC di bulan Juni, yang mengakibatkan adanya divergensi. Divergensi ini karena pada sisi lain, suku bunga kebijakan dari Bank Sentralnya Eropa, ECB, ternyata mereka sudah menurunkan. Divergensi inilah yang pada gilirannya memang berdampak pada munculnya persepsi di pelaku pasar keuangan global, yang menambah ketidakpastian. Seperti disampaikan oleh Mbak Okta tadi, geopolitik kondisinya masih belum mereda, yang secara keseluruhan berdampak terhadap ketidakpastian pasar keuangan global, tercermin dari satu, yield USD dari Amerika Serikat yang dalam perkembangannya inverted yield curve masih berlanjut, bahkan masih tetap tinggi. Karena apa? Karena ada persepsi terhadap kebutuhan pembiayaan fiskal yang tinggi di Amerika. Perkembangan ini pada gilirannya selanjutnya berdampak terus berkurangnya, masih belum kuatnya aliran modal ke negara berkembang. DXY, indeks dolar masih tetap menguat, yang ini kemudian berpengaruh secara keseluruhan terhadap ketidakpastian pasar keuangan dunia, berpengaruh terhadap mata uang di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Oke, artinya ini geopolitik juga belum mereda, ketidakpastian global terjadi, indeks dolar ini juga terjadi tingginya. Pak Firman, kemudian Pak, di dalam negeri bagaimana asesmen BI terhadap faktor yang mempengaruhi tekanan nilai tukar rupiah yang terjadi beberapa waktu terakhir? Kemudian juga gimana kinerja nilai tukar rupiah dibandingkan dengan negara-negara berkembang yang lain? Secara umum memang perkembangan ketidakpastian pasar keuangan global tadi berpengaruh terhadap berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Aliran modal ke negara berkembang memang masih belum kuat. Pada gilirannya ini juga termasuk ke Indonesia. Persepsi ini berpengaruh terhadap kondisi nilai tukar rupiah. Dari global tersebut, kemudian juga terpengaruh oleh bagaimana permintaan dolar dari domestik masih cukup kuat, dipengaruhi oleh faktor musiman, di mana di triwulan kedua biasanya memang ada repatriasi dividen keluar, kemudian ada kebutuhan permintaan domestik yang masih tetap kuat, yang secara keseluruhan memang berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah kita di bulan Juni yang lalu. Perkembangan terakhir pada saat RDG, nilai tukar rupiah memang melemah, namun demikian Mbak Okta, pelemahan ini secara umum masih tolerable, bahkan lebih rendah dibandingkan berbagai negara di dunia, seperti yen Jepang, Korean won, Baht, dan lain sebagainya. Secara keseluruhan mata uang kita rupiah masih tetap terkendali. Perkembangan terkini memperlihatkan bahwa dengan respon komitmen Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, dalam perkembangan minggu terakhir ini kembali menguat dalam kisaran 16.300.
kami meyakini ke depan ini akan terus berlanjut sehingga bisa mengarahkan rupiah cenderung untuk kembali menguat ke depan. Oke, artinya dividen membuat permintaan dolar masih tinggi, tapi sebenarnya pelemahan rupiah juga masih terkendali. Kemudian Pak Firman, bagaimana dengan rambatan pelemahan mata uang terhadap resiko imported inflation dan implikasinya terhadap target inflasi 2,5 plus minus 1% di 2024? Perkembangan terkini memang kita terus mencermati dampak dari kondisi global tersebut, kemudian rambatannya terhadap nilai tukar rupiah. Tapi alhamdulillah perkembangan terkini bahkan juga menunjukkan inflasi kita masih tetap terkendali. Perkembangan kemarin di bulan Juni inflasi kita rendah, cukup rendah, bahkan tercatat deflasi, terutama dipengaruhi oleh inflasi pangan melalui inflasi volatile food-nya. Secara keseluruhan inflasi IHK bila mana di bulan Mei yang lalu tercatat 2,84%, perkembangan kemarin rilis dari BPS menunjukkan inflasi kita sudah kembali menurun menjadi 2,51%. Angka ini berada di titik tengah sasaran Indonesia, Bank Indonesia terhadap inflasi IHK yang berada pada kisaran 2,5 plus minus 1%. Kami berharap kondisi ini terus terkendali ke depan, inflasi volatile food masih terus menurun, ditopang oleh berbagai kebijakan koordinasi kami dengan pemerintah. Sementara inflasi inti, Mbak Okta, sebagai salah satu komponen juga masih tetap terkendali sejalan dengan perkembangan perekonomian. Ya, baik. Berarti artinya inflasi masih terkendali, tapi juga tentunya ini juga sesuai dengan sasaran Bank Indonesia, berharapnya tentu terkendali ya Pak ya, termasuk juga dengan kerjasama dengan berbagai stakeholder. Pak Firman, nanti kami masih kembali dengan Bapak di segmen berikutnya. Kita bicara soal dasar pertimbangan BI untuk mempertahankan BI Rate. Apakah keputusan tersebut mampu menjaga stabilitas nilai tukar? Tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Jadilah bagian dari Pilkada 2024. Kawal untuk memastikan bersih, jujur, dan adil. Ikuti tahapannya. 5 Mei sampai 19 Agustus 2024. Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. 24 sampai 26 Agustus 2024. Pengumuman pendaftaran pasangan calon. 27 sampai 29 Agustus 2024. Pendaftaran pasangan calon. 27 Agustus sampai 21 September 2024. Penelitian persyaratan calon. 22 September 2024. Penetapan pasangan calon. 25 September sampai 23 November 2024. Pelaksanaan kampanye. 27 November 2024. Pelaksanaan pemungutan suara. 27 November sampai 16 Desember 2024. Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kawal terus untuk Indonesia maju dan damai. Bersama teman memilih Rumah Pilkada Kompas TV. Nggak sampai. Kok nggak sampai ya? Pertumbuhan dipengaruhi nutrisi. Pediasure dengan arginin vitamin K2. Lihat 50% tumbuh nyata dalam 90 hari. Sampai. Terima kasih, Ibu. Pediasure dukung tumbuh nyata. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Halo pemirsa Kompas TV di Jawa Timur, untuk Anda yang berada di Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten dan Kota Madiun, jangan lupa untuk melakukan scan ulang secara berkala di channel digital 37 UHF untuk memastikan Kompas TV tetap selalu ada di layar kaca Anda dan mendapatkan berita serta informasi terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis. Bagaimana respon Bank Indonesia untuk menjawab risiko perekonomian global dan tekanan nilai tukar? Masih bersama kita Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia, Firman Mohtar. Pak Firman, sekarang kita bicara soal ini Pak, gimana
Bank Indonesia menjawab resiko perekonomian global dan tekanan nilai tukar. Dalam rapat Dewan Gubernur pada Juni 2024 kan Bank Indonesia kembali mempertahankan BI rate. Apa dasar pertimbangan BI mempertahankan BI rate? Apakah keputusan itu mampu menjaga stabilitas nilai tukar? Ya Mbak Okta, memang dalam RDG kami kemarin yang bulan Juni kemarin, seperti saya sampaikan tadi, ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi dan kita harus pastikan bahwa ini tidak merambat ke perekonomian domestik, khususnya melalui jalur finansial dan berdampak terhadap nilai tukar. Perkembangan inilah yang menjadi dasar kami untuk mempertahankan suku bunga kebijakan Bank Indonesia BI rate agar inflasi tetap terkendali, dampak rambatan dari nilai tukar ini bisa kita mitigasi dengan segera melalui imported inflasi. Perkembangan-perkembangan lain memang memperlihatkan kondisinya tetap positif, inflasi masih rendah, pertumbuhan ekonomi masih tetap baik yang kami perkirakan sekitar 4,7 sampai dengan 5,5 sampai dengan tahun 2024 ini. Dalam perkembangannya kami putuskan untuk mempertahankan BI rate tetap di 6,25%, sekali lagi untuk memastikan bahwa stabilitas perekonomian dalam hal ini inflasi tetap terjaga. Kami lakukan secara preemptif dan mengantisipasi ke depan, forward looking ke depan dengan mempertimbangkan beberapa risiko. Perkembangan ini alhamdulillah Mbak Okta, respon yang kita tempuh ini memang berdampak positif terhadap perkembangan nilai tukar. Upaya kami memitigasi dampak dari global ini bukan hanya melalui BI rate yang kami pertahankan di RDG kemarin, kami juga perkuat dengan berbagai kebijakan lainnya melalui operasi moneter pro market yang terus kita perkuat. Tentunya kita juga ingin komitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui intervensi kami di pasar spot, kemudian di NDF, dan kemudian tentunya di SPN. Jadi alhamdulillah Mbak, seperti saya sampaikan tadi, nilai tukar kita kembali menguat, terkendali, dan ini kami yakin bisa menjaga inflasi tetap terkendali sesuai sasarannya. Baik, artinya keputusan RDG kemarin juga terbukti bisa positif terhadap nilai tukar rupiah, juga BI membuktikan bisa hadir di pasar, ini tentu menjadi salah satu cara begitu untuk menjaga inflasi. Kemudian Pak Firman, adakah kebijakan lain Pak dari bauran kebijakan yang ditempuh untuk mendukung upaya BI dalam menjaga stabilitas makroekonomi, khususnya nilai tukar rupiah dan menjaga inflasi di 2024? Ya, di samping BI rate tadi, seperti saya sampaikan tadi, kita terus perkuat dengan strategi operasi moneter pro market. Kita memastikan bahwa suku bunga yang terjadi ini tetap bisa memberikan insentif positif bagi aliran modal masuk ke dalam negeri, yang pada gilirannya memang akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional, stabilitas khususnya. Sisi lain Mbak Okta, kami sampaikan tadi juga, di samping upaya kita menjaga stabilitas, kami juga meyakini harus juga turut mendukung dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Kami lakukan kebijakan makroprudensial yang pro growth melalui tentunya mempertahankan kebijakan likuiditas makroprudensial kepada sektor-sektor tertentu, dan juga sisi lain kami juga sudah rilis kemarin kebijakan rasio pendanaan luar negeri. Menjadi penting bagi kita untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi ini, karena ini akan memberikan dampak positif, persepsi positif terhadap perekonomian kita yang pada gilirannya akan memberikan dampak lanjutan terhadap stabilitas perekonomian. Oke, baik. Artinya kebijakan makroprudensial yang pro growth tentunya bisa mendukung untuk pertumbuhan ekonomi. Pak Firman, ke depan jadi langkah apa yang akan ditempuh BI bersama otoritas dan pemerintah tentunya untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan juga menjaga target inflasi di 2024? Tentunya kami akan melanjutkan berbagai sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, dan juga dengan berbagai stakeholder di pemerintah pusat dan daerah. Dalam hal ini dari sisi inflasi kami tetap komit untuk menjaga inflasi dengan memastikan bahwa inflasi tetap dalam sasarannya, stabilitas nilai tukar kami akan juga tetap dukung, terus lanjutkan. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana kami melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah terkait pengendalian inflasi pangan. Inflasi pangan yang tercermin dari inflasi volatile food dalam perkembangan terakhir Mbak Okta memang terus menurun. Alhamdulillah dalam beberapa perkembangan 3 bulan terakhir ini terus menurun, ditopang dengan produksi yang semakin baik dan juga distribusi yang semakin lancar. Upaya ini akan kami teruskan Mbak Okta untuk meyakinkan inflasi tetap terkendali, ditopang juga oleh nilai tukar yang tetap stabil.
Oke, baik. Artinya BI juga terus menjaga koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk tadi ya Pak ya, koordinasi dengan pusat dan juga daerah untuk bisa menjaga inflasi dan akan terus dilakukan untuk menjaga inflasi kita ke depan. Terima kasih Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Pak Firman Muhtar sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak Okta. Salam sehat. Saudara, kami akan kembali menghadirkan informasi lainnya sesaat lagi. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Pemirsa Kompas TV di Sulawesi Tenggara, untuk Anda yang berada di Kabupaten Konawe,